Baik Bapak Ibu sekalian, yang baru pertama maupun yang sudah lama yang mengikuti Zoom ini, kita akan masuk dalam Q&A, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak membuang waktu, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, karena ini berbeda dengan apa yang mungkin selama ini kita dengar atau kita mempelajarinya. Silakan. Karena waktu kita terbatas. Saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Pak JK. Di ayat 2 ini aneh, ini mengerikan ini. Artinya saya bacakan saja satu ayat kecil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ini hebat ini. Di dalam banyak realitas Kristen, ini hidup ini. Bagaimana ini Pak, berbicara? Oke, makasih Pak Sipayung. Ini makanya dari pertama saya katakan pada waktu pembuka kan adalah jangan sampai kita sia-sia hidup ini. Dalam pengertian sia-sia gini loh, kita tetap selamat. Percayalah kita tetap selamat. Ya, kalau selama kita masih percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tapi kalau nggak dihidupin? Tadi dulu, ya. Lihat, dengar dulu. Kita tetap manusia ini ya yang percaya sampai nafasnya terakhir bahwa Yesus adalah juru selamatnya, ya, dia pasti selamat. Amin. Nah, yang kata Paulus adalah sia-sia gini. Pada saat kita hidup sekarang, pada saat kita hidup sekarang, kita masih menunggu-nunggu, masih bingung. Ini sudah ada Yesus dalam kita, tapi kita masih lakukan ini, lakukan itu, melakukan segala macam, kebingungan sendiri. Jadi sia-sia kan? Ya, padahal gini, pada saat kita mengharapkan sesuatu, ya, anggap sesuatu mujizat, karena kita perlu ada kejadian dalam hidup kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan. Betul. Ya. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita nggak marah sama Tuhan karena takut sama Tuhan, kita salahkan orang lain. Kita salahkan pendeta kita, saya salahkan segala macamnya. Nah itu sia-sia kan? Padahal seharusnya, oh ya, saya mengerti ya, bahwa ini hidup. Bisa saja datang ke semua orang, dan saya harus lewatin. Ingat nggak waktu Tuhan katakan, orang membangun rumah ya, di dasar yang berbatu karang, dasar yang pasir. Perhatikan, dua-duanya dihantam badai, dihantam hujan. Tapi yang bertahan siapa? Yang di atas batu karang. Nah, jangan sampai kita orang percaya membangun rumah di atas pasir. Sia-sia kan? Memang membangun rumah itu gampang. Sulit kan membangun rumah, mau di atas karang dan pasir sama-sama harus mengerjakan, harus melakukan pembangunan itu kan? Tapi yang satu sia-sia. Tapi keduanya percayalah, tetap selama dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi sayang aja hidup ini gitu dalam pemikirannya seperti itu. Yang dikatakan sia-sia kita percaya Injil, kita berpegang teguh, tapi kita sendiri dalam kenyataan realita. Ya, realitas saya katakan Injil itu, Yesus itu hidup, kehidupan sekarang, bukan nanti. Nah itu loh. Oke, makasih. Ya. Oke, Terima kasih Pak, terima kasih. Kembali lagi saya Pak, untuk merangsang yang lain seperti yang Bapak maksudkan. Ya, oke, sekali lagi. Bahwa keterangan Pak Mikael tadi, kalau nggak saya salah nangkap begini, bahwa selama ini kita sudah percaya di CCM bahwa Kristus telah datang. Tapi di dalam keterangan Bapak tadi ada juga termaktub akan datang. Itu gimana itu? Yang mana Pak? Mungkin saya ada kelewatan. Yang mana Pak Sipayung? Ya, bahwa kita selama ini sudah meyakini dia sudah datang. Ada di dalam kita, sehingga diistilahkan dengan Christ in me. Ya akan begitu. Tetapi tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa akan kedatangannya kelak. Berarti akan datang lagi begitu. Bagaimana? Oh, gini. Kan pemahaman terkait kedatangan, kan ada urutan tadi dikatakan. Saya share aja ya, saya izin share ya. Nah,
menurut urutannya. Berarti dengan kata lain urutannya harus benar. Ya kan? Kristus sebagai buah sulung, kita percaya dong. Amin ya. Karena dia telah dibangkitkan. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, inilah yang sering ada banyak pemahaman. Ya, Yang katakan belum, masih menanti. Ada yang katakan sudah, ada antara keduanya. Oke. Mari kita lihatin dulu urutan. Maka ada kata kunci, ada urutan. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa dia belum datang, ya, berarti ayat yang di bawah ini dari sini sampai ke sini nggak usah diaminkan. Nggak bisa dong. Dari 1 langsung 3. 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Nah, ayat yang di bawah ini, ya, kemudian timbang sudah dan sebagainya ini, musyantra di minus maut ini bisa terjadi. Ya, perhatikan ayat ini bukan bicara Yesus, bukan bicara untuk Yesus, bicara kepada orang. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Orang itu berarti kita kan, semua yang percaya. Urutan harus benar bahwa Kristus sebagai yang sulung. Sesudah itu kita atau mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kapan kita menjadi miliknya? Pada waktu dia telah datang. Kalau dia sudah datang, maka ini sudah tergenapin semuanya. Nah, pertanyaannya dia sudah tergenapin belum? Sudah kan? Ya berarti dia sudah datang. Simpel kan? Nah, itulah seperti itu, Pak. Ya, Pak JK. Oke lah, karena Ya, memang jadi agak panjang juga ini. Terima kasih kesempatan kepada yang lain.